Selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah secangkir kopi tarot, salah satu acara dari Katanya Tarot Indonesia yang aku bikin seminggu sekali dan aku naikinnya setiap hari Sabtu. Bacaan ini sangat bebas lepas santai karena aku sambil minum kopi, sambil baca kartu. Jadi ini nggak mengacu tertuju kepada elemen tertentu, kepada zodiak tertentu, apalagi kepada pribadi ataupun individu tertentu. Jadi sangat amat general. Ini adalah pembacaan yang energinya pada saat ini tertumpah di dalam kartu-kartu aku pas aku lagi bacain. Bisa resonate, bisa enggak, bisa nyambung, bisa enggak, bisa sesuai dengan situasi kamu, bisa enggak. Pokoknya kalau enggak sesuai ya ini berarti bukan readingan untuk kamu. Dan kamu bisa move on, ataupun kamu misalnya mau tetap ada di sini seperti teman-teman yang suka nongkrong-nongkrong di sini, suka ngeliatin aku baca di secangkir kopi tarot juga boleh. Siapa tahu ada yang berguna, siapa tahu ada yang bermanfaat. Ya, kalau menyangkut orang lain ini bisa terbolak-balik energinya. Jadi ambillah yang memang kalian perlukan, tinggalin sisanya, ya. Dan karena ini sangat general, kadang-kadang ada pesan-pesan mengenai bisnis, kadang-kadang ada pesan mengenai keluarga, kadang-kadang ada pesan mengenai hubungan, dan hubungan itu kan banyak ya, jadi bisa disesuaikan saja. Memang pembacaan aku kebanyakan menyangkut masalah-masalah hubungan, cinta asmara. Tetapi kalau lagi di secangkir kopi tarot ini, kalau aku dapat message yang lain, aku pasti akan ceritakan sama kamu. Apalagi ya pokoknya itu aja. Mudah-mudahan kalian saat nonton ini aku menemukan kalian dalam keadaan yang baik, yang sehat, ya. Tetap jaga protokol kesehatan, jangan karena dilonggarin terus jadi lengah, nanti PPKM lagi nggak selesai ini, nggak beres-beres. Dan kalaupun misalnya kalian lagi dalam masalah ataupun kesulitan, aku doakan agar kalian diberikan kekuatan, diberikan kesabaran, dan diberikan solusi yang terbaik untuk kalian semua. Oke, kita lanjut masuk ke dalam readingan untuk kamu. Seven of Pentacles. Lompat ini kartu ya. Seven of Pentacles. Ada sesuatu yang kamu sedang kerjakan, kamu sedang urusin, kamu sedang kasih usaha di situ. Buat beberapa dari kamu ya ini berupa investasi ya, investasi ada investasi tenaga, waktu, pikiran, perasaan, dan lain sebagainya. Tetapi kalau aku lihat di dalam kartu ini dan di dalam ekspresi orang ini, melihat apa yang berkembang, apa yang tumbuh dari apa yang kalian tanamkan, apa hasil dari apa yang kalian lakukan, kurang begitu happy, kurang begitu seneng. Mungkin karena hasil yang dilihat tidak begitu sesuai, ataupun malah tidak sesuai sama sekali dengan ekspektasi, keinginan, harapan kalian. Ini kembali lagi bisa merupakan pekerjaan kamu, bisa merupakan bisnis kamu, keuangan, finansial, bisa merupakan juga kamu di dalam hubungan. Kadang-kadang di dalam hubungan kita kan juga memberikan, gitu ya, kita menginvestasikan rasa kita, pikiran kita, waktu kita kepada seseorang terhadap hubungan ini, menjalani ini untuk beberapa waktu, mengenal dia, itu kan semuanya kan adalah hal-hal yang kita berikan. Dan pastinya ada saat kita memberikan sesuatu, saat kita menginvestasikan, bahkan pun mengorbankan sesuatu yang kita lakukan, biasanya orang itu mempunyai satu harapan, mempunyai satu keinginan, ekspektasi, cita-cita. Gue udah ngejalanin hubungan ini bersama orang ini, menghadapi
tingkah laku dia, sifat dia, sulit bareng-bareng. Juga mungkin kalau misalnya dia punya masalah, kamu juga bantuin dia, kamu dengerin dia. Kalaupun misalnya masalahnya menyangkut masalah finansial, buat beberapa mungkin juga ikut membantu dia. Bekerja sama, meniti sesuatu, tapi sepertinya melihat segala sesuatu ini yang sekarang adalah hasil dari apa yang telah terjadi. Hasil dari apa yang telah kalian berikan. Adalah hasil dari apa yang kalian korbankan. Itu tuh kayak begitu. Kok begini ya? Bisa mungkin tidak seperti apa yang kalian inginkan, ataupun bisa mungkin tidak sebesar apa yang kalian harapkan. Kalian mungkin ngarepinnya jadi 10 buahnya. Kok ini cuma 6 ya? Kok ini cuma 5 ya? Walaupun mungkin sudah memperlihatkan. Tapi mungkin kamu juga sadar, apa yang gue kasih kan udah gila-gilaan. Apa yang gue kerjain kan juga udah banyak. Apa yang gue korbanin juga udah, udah all out mungkin. Udah gue kasih sebaik-baiknya yang bisa gue kasih. Tapi kok yang gue lihat tidak serupa dengan apa yang ekspektasi kamu. Dan biasanya orang kalau udah punya ekspektasi, lebih mudah untuk kecewa. High Priest dalam keadaan terbalik. Buat kamu mungkin ini ya di dalam masalah pekerjaan, karir, dan usaha ya. Ini kamu berusaha, tapi kamu tidak mendapatkan satu hal yang bisa kamu pegang. Buat beberapa dari kamu mungkin kamu selama ini bekerja untuk orang tanpa ada ikatan, tanpa ada kontrak. Kamu pekerja lepasan mungkin, dan kamu mungkin jadinya bekerjanya lebih berat untuk bisa mendapat si kontrak itu. Karena dalam kontrak itu mungkin ada privilege lainnya yang bisa berguna untuk kamu. Tetapi gue harus kerja misalnya dengan sistem komisi, sehingga gue harus kerja mati-matian untuk dapetin bagian itu. Buat beberapa mungkin kalau misalnya gue udah jadi pekerja tetap, gue udah dapetin kontrak ini, gue kan bisa dapet bulanan, gue mungkin dapet tunjangan-tunjangan dan lain sebagainya. Tapi ini enggak. Dan ini udah lama. Dan ini udah gue usahakan dengan segala macamnya. Gue udah perbaikin performa gue udah lakuin yang bisa terbaik. Tapi hasil-hasilnya nggak membawa gue ke apa yang gue mau. Buat beberapa dari kamu, ini bisa jadi hubungan dalam percintaan. Kamu sudah berjuang, kamu sudah berkorban, kamu sudah berikan segala sesuatu yang bisa kamu berikan. Bahkan mungkin buat beberapa dari kamu, ini bukan sesuatu hubungan yang sebentar. Ini sesuatu hubungan yang udah lama. Mungkin bahkan tahunan, di mana kalian terus berusaha untuk membangun satu hubungan yang baik dengan seseorang, walaupun dia mungkin juga tidak memberikan yang terbaik, tapi kamu punya satu kepercayaan bahwa dengan gue memberikan ini yang bisa gue kasih sama dia, dia akan melihat. Suatu hari dia melihat, atau suatu saat dia melihat, ataupun dalam prosesnya dia akan melihat betapa gue ini sangat sayang dan dia gak akan ada yang sayang seperti gue.
Tapi kalau yang aku lihat, segala upaya dan pengorbanan kamu ini, ya yang tadi itu, tidak memberikan kamu hasil seperti apa yang kamu inginkan. Karena di sini aku melihat si High Priest ini dalam keadaan terbalik. Tidak adanya komitmen, tidak adanya perjanjian, tidak adanya keseimbangan, tidak adanya balance. Dan di sini kamu jadi bingung, ini sebenarnya bagaimana nanti ke depannya? Gue mau terusin kah dengan melakukan apa yang gue lakukan sekarang? Tapi dengan tidak adanya kejelasan dan tidak adanya ikatan, akankah gue masih mau memberikan itu semua? Buat beberapa dari kamu mungkin di saat kamu udah kasih semuanya, kamu udah menjalani hubungan yang panjang, tahu-tahu udahan. Dia nggak mau meneruskan, dia malah mungkin menikah dengan orang lain. Ataupun mempunyai hubungan dengan orang lain. Memang tidak ada yang ngejamin kan? Nggak ada yang menjamin. Queen of Swords. Sampai kapan? Sampai kapan dong gue harus begini? Terlunta-lunta, tak tentu arah. Dan kamu ingin sesuatu yang baru. Kamu ingin satu perubahan. Cuman untuk mengambil langkah ini butuh satu keyakinan yang besar. Masa gue begini mulu? Dan buat beberapa dari kamu mungkin selama ini kamu menjalin hubungan selalu berakhir seperti ini. Berakhir dengan ketidakpastian, berakhir dengan kegagalan. Ya namanya juga ya dalam perjalanan hidup. Kadang-kadang ada orang yang begitu jatuh cinta, dua-duanya klek terus bagus gitu. Maksudnya ke depannya. Hubungannya baik, sampai ke pernikahan, sampai kakek nenek dan segala macam. Tapi nggak banyak. Bisa perbandingannya tuh tetap nggak banyak. Tapi ada yang melewati berkali-kali, tapi bisa. Bukan yang nggak bisa. Cuman kadang-kadang di saat kita mencoba lagi sampai di titik kita udah jenuh, kita udah capek, kita udah kehilangan harapan, kita udah nyerah. Gue nanti habisin waktu lagi, makan perasaan lagi, pikiran lagi, belum lagi kalau ketemu yang matre, habis deh duit gue. Dan mungkin udah mulai capek untuk mengulang hal yang kurang lebih sama. Karena kalau aku lihat juga di sini, selain orang ini adalah orang yang tidak bisa mengambil keputusan, orang yang mungkin pelin-pelan, orang yang tidak bisa bilang tidak, orang yang nggak punya boundaries. Ini juga seseorang yang mungkin jatuh ke dalam lubang yang sama, ke kesalahan yang sama, dikarenakan dia tidak berani untuk bersikap, untuk berbuat, untuk berkata sesuatu yang tegas, yang gunanya adalah untuk dirinya sendiri. Namanya kalau dalam hubungan, seringkali saat sebelum kita ketemu sama orang ini, kita ngerasa, apalagi kalau udah pernah punya pengalaman sebelumnya ya, dipermainkan orang, dimanfaatkan sama orang, kita jadi punya satu pikiran, gue gak bakal mau lagi dibego-begoin sama orang, gue gak mau lagi dibikin jadi ATM sama orang, gue gak mau lagi dijadiin bucin sama orang, gue gak mau lagi disuruh-suruh dan lain sebagainya. Gue udah tahu nih orang yang begini, gue udah tahu nih kalau udah gelagatnya begini nih pasti gak bener.
Tapi begitu jatuh cinta, cinta itu kadang-kadang bisa bikin kita buta, bisa bikin kita budak, bisa bikin kita mabuk kepayang. Apalagi kalau ketemu sama orang yang memang pandai mengambil hati kita, memang pandai untuk untuk merayu dan lain sebagainya, sehingga kadang-kadang nggak berasa diulur-ulur dikit, krek, dapet deh di dalam perangkap, ya kan, dikasih cheese, kasih makanan, tikusnya cek, kena. Begitu udah kegempet, itu dia udah masuk ke dalam perangkap itu, susah untuk lepas. Nanti begitu lagi, gue gak bakal mau nih jadi sama begini, gue udah 2 kali, gue gak bakal biarin lagi diri gue untuk masuk ke dalam perangkap manusia-manusia yang seperti ini. Cuman apa yang kamu pelajarin selama kamu memberikan usaha, upaya, dan memberikan waktu kamu untuk menjalani hubungan-hubungan itu, ataupun buat beberapa dari kalian mungkin ini adalah menjalani pekerjaan atau bisnis, karena ini ada sesuatu yang kalian usahakan tetapi tidak bisa memberikan hasil yang sesuai. Dan di sini kalau aku lihat dikarenakan ketidaktegasan dan ketidakberanian kalian mengambil sikap yang tegas. Dan kalian ingin memulai sesuatu yang baru. Mungkin selama ini mencoba usaha A, usaha B, usaha C. Terus gak bisa-bisa. Awalnya memperlihatkan hasil, tapi habis itu gitu lagi. Nah, kalian mau coba lagi. Nah, kalau kayak begini, berarti kalian harus mencari apa sih yang bikin kalian jatuh. Termasuk di dalam hubungan. Cari apa yang bikin kalian jatuh. Karena di sini aku lihat ada pelajaran yang mungkin belum kalian serap, ataupun mungkin belum kalian mengerti, belum kalian pahami, sehingga hal tersebut terulang lagi. Tapi pada saat itu kalian mengerti. Kalian mungkin pada saat itu tahu. Tapi begitu kalian ngelakuin lagi, ada hal yang selalu muncul. Ada hal yang mungkin bosenan. Mungkin yaitu kalau kerja sama orang lain kalian gak bisa yang namanya fair-fairan, terbuka gitu ya, jujur, gua maunya apa, lu maunya apa, dan dibikin yang benar. Itu kadang-kadang sering loh menjadi kendala, gak enakan. Aduh, kerja sama-sama temen deket gue udah temen deket kok, masa harus ada sih perjanjian di atas putih, ataupun sama saudara, tapi masa sih harus ada perjanjian hitam di atas putih. Udahlah, cincai aja deh, tahu sama tahu, masa dia mau tega sih ngambil untung, ataupun masa dia tega sih makan gue. Itu yang harus kamu masalahnya gue udah berapa kali bolak-balik menjalani ataupun melewati hal-hal seperti ini. Yang namanya saudara, yang namanya temen, sahabat, kalau udah di dalam bisnis, kamu tetap harus pisahin. Termasuk di dalam masalah misalnya spiritual. Kalau kamu nyampur adukin itu semua di dalam usaha pekerjaan bisnis kamu, gak bakal maju. Kalau kamu nyampurin yang namanya hubungan ini di dalam bisnis kamu juga pasti sering kena tipu, ditikung orang, dicelakain orang. Karena apa? Dia tahu orang-orang yang seperti itu, dia bakal gak enak. Ataupun dia tahu, masa sih kita sama temen ataupun kita saudara, baik itu adalah sibling loh, maksudnya bukan saudara yang namanya sepupu atau saudara apa.
kakak beradik itu bisa. Gue udah berapa kali ngeliat contoh-contoh yang namanya saudara sendiri, kakak beradik itu bisa saling makan. Dan kalau misalnya ada apa-apa, kamu tidak punya satu pegangan yang kuat, kamu nggak akan bisa ngapa-ngapain. Gitu loh, ini contoh ya. Apalagi kalau misalnya masalah pacaran. Kasih uang, kasih modal, kasih apa dengan harapan dia akan bersama sama gue, dia bakal nikahin gue, dia bakal ngasih apa yang gue pengen, dia bakal setia, dia bakal. Yang kamu bisa jamin itu adalah hanya dirimu sendiri. Ingat itu selalu. Yang bisa kamu jamin itu adalah yang kuasa ya, sama dirimu sendiri. Orang lain belum tentu kamu bisa jamin. Orang itu bisa berubah, orang kamunya juga berubah, setiap orang berubah. Karena satu kebutuhan, orang bisa melakukan hal yang tidak dapat kamu bayangkan orang itu lakukan. Karena satu keinginan, karena satu perasaan, dan lain sebagainya, itu orang bisa berubah. Melakukan hal-hal yang bisa mencelakakan orang yang dekat sama dia, saudaranya dia, keluarganya dia, pasangannya dia. Gue tuh pernah ya punya klien itu sampai kehilangan rumah, kehilangan mobil. Gue nggak tahu udah pernah cerita belum sama lo. Dimakan sendiri sama suaminya. Dimakan sendiri. Abis itu diceraiin. Dan dia nggak bisa klaim apa-apa karena apa? Tidak ada perjanjian, tidak ada apa-apa. Dia mau nipu juga gimana? Mau ngaduin nipu juga gimana? Lemah di dalam hukumnya juga. Karena apa? Karena dia di dalam hubungan diberikan dengan kesadaran penuh dalam keadaan sehat walafiat jasmani rohani tanpa paksaan. Mau ngeklaim kemana? Habis, amblas, segala sesuatunya dikuras. Masa aku laki-laki nggak punya kekuatan ini, pegangan rumah atas nama dia. Padahal yang cari uang istrinya. Termasuk gua punya beberapa kali temen, dan emang orang luar gitu ya, dia menikah dengan cewek. Dia menikah dengan ya iyalah. Dia menikah, pelan-pelan propertisnya dia itu dibalik namain atas namanya mereka semua. Ya karena sayang pada saat itu nggak punya pikiran jauh-jauh yang macam-macam. Ya di atas namain, dibikinin deposito, dibukain rekening, wah pokoknya semuanya. Dan dia juga mikir, gue buat apa lagi? Sekarang yang ngatur kamu aja. Aku udah mau pensiun, ada yang udah pensiun. Kamu aja yang ngatur. Iya, diatur buat dia, habis itu ditinggal. Gue bukan ngetawain penderitaan orang, karena dia juga ceritanya sama gue tuh sambil yang gila, gue bego banget, padahal selama ini dia itu kerjanya luar biasa, bukan orang yang sembarangan lah gitu ya, dan pekerjaannya juga yang udah di tahap-tahap atas, tapi ya tetap bisa. Karena apa? Karena ada ekspektasi itu. Yang kedua karena kepercayaan yang membabi buta. Yang ketiga karena dimabuk asmara. Dan hal ini mungkin masalah asmara tidak bersangkutan dengan usaha kalian ataupun apa yang kalian kerjakan, tetapi apa? Masalah kepercayaan yang membabi buta. Dibutakan oleh rasa percaya, dan ini yang perlu kalian
Coba pahami dan coba pelajari. Selain kalian, bukannya berarti apa-apa kamu harus curigaan sama orang, kamu jadi punya trust issue sama orang. Tetapi apa? Sekali lagi yang tadi aku bilang, yang kamu bisa jamin adalah dirimu. Diri kamu aja cara berpikirnya dari tahun ke tahun, tahun ke tahun itu berbeda. Gue aja dari tahun lalu ke sekarang aja beda cara pikirnya. Karena apa? Dalam keseharian kita, dalam waktu ke waktu kita belajar. Kita ketemu orang, kita belajar. Kita ngelakuin kesalahan, kita belajar. Kita melalui segala sesuatunya, kita belajar. Dan itu membuat kita, oh mungkin yang ini udah gak resonate nih cara pikir gue harus cari cara lain. Jadinya kita pakai cara yang baru. Oh yang ini nih bikin gue punya masalah. Kita belajar untuk punya cara yang baru untuk berpikir, cara yang baru untuk menghandle hal-hal di dalam hubungan kita, dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan kita, dalam diri kita sehari-hari, dalam orang-orang yang berkenaan dengan kita dalam kehidupan kita. Tapi kalau segala sesuatunya itu tidak membuat kamu melihat kelemahan kamu. Karena orang-orang banyak juga yang misalnya dia melakukan kesalahan, dia sadar terus udah gitu dia ngelakuin hal itu lagi, terus dia sadar terus dia ngelakuin itu lagi. Tetapi apa yang perlu dirubah? Apa yang perlu dirubah dari kamu? Di dalam kamu berinvestasi di dalam pekerjaanmu. Apa yang perlu kamu rubah? Apa yang perlu kamu rubah dalam kamu menjalankan bisnis? Apa yang perlu kamu rubah dalam kamu menjalankan hubungan? Dan itu kan macam-macam. Ya. Karena ini ada satu journey yang kamu pengen ambil, kamu pengen melangkah ke situ, kamu pengen sesuatu yang baru, kamu pengen sesuatu yang fresh. Diakibatkan kandasnya sesuatu, tidak berhasilnya sesuatu ini. Dan di sini kamu mungkin masih kiri kanan, masih belum masih belum solid untuk melangkah. Cuma di sini aku melihat ada keinginan untuk memulai sesuatu yang baru. Karma dalam keadaan terbalik. Ini adalah judgment card ya. Di dalam traditional tarotnya ini ada judgment card. Iya, ada satu keputusan yang di sini kalau aku lihat dia berdua begini sama. Satu keputusan, satu tindakan, satu sikap yang tegas yang perlu kalian ambil untuk merubah situasi dan kondisi kalian supaya nggak begini-begini terus, nggak begini-begini lagi. Baik itu kamu berhubungan dengan orang, baik ini kamu di dalam kamu mengerjakan pekerjaan kamu. Gimana caranya supaya nggak begini-begini terus? Gimana caranya kamu merubah itu supaya kamu tidak mengulangi skenario dan cerita yang sama? Bisa jadi mungkin kamu dalam kamu berusaha ini, kamu nggak menjalani benar-benar. Maksudnya apa? Tidak menjalani sepenuhnya. Mungkin begitu kamu lihat, oh ini tidak sesuai dengan harapan kamu langsung belok arah, gitu loh. Buat beberapa dari kamu, ini mungkin masalah di dalam bidang komunikasi kamu. Ataupun kamu terlalu banyak menutup berbeda gitu loh. Kamu merasanya apa yang keluar apa. Dan buat beberapa dari kamu ini masalah mengenai kejujuran. Kadang-kadang sering banyak orang ya. Karena dia tidak enak, karena dia nggak berani, atau bahkan kadang-kadang karena dia menghindari masalah-masalah atau situasi-situasi kondisi tertentu, dia punya kecenderungan untuk menutupi sesuatu dari yang hal kecil sampai yang hal besar.
Biasanya mulainya dari hal-hal kecil dulu kan. Biasanya mulai dari yang kecil-kecil, lama-lama kebiasaan, "Aduh yang ini jangan diceritain deh, yang ini jangan diceritain deh." Nah biasanya dari situ, dari yang kecil akhirnya ngerembet ngerembet ngerembet. Pernah dengar nggak, biasanya orang tuh jadi membuat rangkaian cerita bohong karena bermula dari sesuatu hal yang kecil. Dari nggak cerita ini akhirnya nyangkut ke cerita yang lain, aduh nanti dia tahu nih. Akhirnya dia berbohong lagi. Akhirnya dia berbohong lagi. Akhirnya dia berbohong lagi dan akhirnya itu udah terlalu jauh gitu loh. Nah, ini hal-hal yang aku lihat menjadi apa ya, menjadi kendala-kendala di sini. Termasuk juga Eee, ini lebih kepada ketidakbisaan kamu untuk tegas, ketidakbisaan kamu untuk tegas. Jadi kalaupun misalnya kamu memulai lagi yang baru, kalau kamu nggak bisa juga untuk tegas dan kamu terus-menerus menginvestasikan diri kamu dan apapun yang kamu punya untuk apapun ini, kan general ya, ketidaktegasan kamu itu bisa menjadi senjata makan tuan. Ketidakberanian ngomong kamu bisa menjadi senjata makan Tuhan. Kejujuran itu sama juga ketidakberanian untuk ngomong, walaupun mungkin tidak berbohong apa, tapi mungkin kamu melakukan sesuatu atau ada hal yang kamu nggak suka, tetapi kamu nggak apa-apa nggak apa-apa nggak apa-apa nggak apa-apa, dan akhirnya makan batin sendiri, gitu ya, makan hati sendiri, dan akhirnya kamu menjadi orang yang ya people pleaser, membuat orang seneng aja, tapi dalamnya nggak seneng, dalamnya nggak sejahtera, dalamnya nggak bahagia. Dan ini seringnya ngantem ke diri sendiri, ngelukain diri sendiri di dalam hubungan. Misalnya kamu nggak suka, kamu nggak terima, ataupun kamu nggak pengen pasangan kamu melakukan apa, itu kan bisa dikomunikasikan. Tapi mungkin, aduh takut nanti kalau aku ngomong, nanti dia pikir aku suka ngatur-ngatur, nanti dia pikir aku apa ya, pengen tahu aja, nanti dia malah nggak apa ya, ngerasa nyaman sama aku, nanti dia benci sama aku, nanti dia merasa aku ini kurang dan segala macam. Akhirnya kamu mencoba untuk melakukan hal yang dia suka. Membiarkan dia melakukan hal yang kamu tidak suka. Ini bisa diomongin kalau mau. Dan kamu bisa berkompromi sama dia, bisa maksudnya gini ya, kamu bisa berkompromi dengan apa yang dia lakukan, dia pun juga mustinya imbang, balance, mau berusaha untuk bagaimana caranya mencari jalan tengah. Kalau cuman yang diuntungin sebelah pihak saja, yang pastinya hubungannya akan menjadi timpang. Begitu juga di dalam masalah pekerjaan. Kamu merasa selalu dirugikan atau ada satu keseimbangan di sini. Tapi kalau tidak ada yang diuntungkan buat kamu, terus buat apa? Kalau kamu hanya memberikan apa ya, usaha yang lebih daripada yang seharusnya kamu berikan dengan hasil yang tidak memadai dengan apa yang udah kamu usahakan. Nah, kamu mulai harus tanda tanya, apa yang harus gue lakuin? Kalaupun misalnya gue udah ngelakuin semua, berarti apa yang harus dirubah? Yang harus dirubah itu kan banyak ya, banyak hal. Masalah komitmen juga. Masalah komitmen di dalam melakukan sesuatu itu, apalagi di dalam pekerjaan, di mana kamu harus selalu berusaha. Buat kamu ini adalah usaha sendiri mungkin ya. Buat beberapa dari kamu lagi usaha sendiri, tetapi yang aku lihat mungkin ada masalah-masalah mengenai komitmen itu. Tapi kalau yang aku lihat ini ada masalah dalam komunikasi ataupun masalah dalam koneksi kalian dengan orang, sehingga kalian berpikiran, aduh gua kayaknya mendingan mulai yang baru, atau ini adalah panggilan untuk kalian mulai melangkah
mengambil langkah baru. Yang pastinya sebelum kalian melangkah itu, cari dulu pelajaran apa sih yang sebelum-sebelumnya ini perlu kalian pelajarin. Kelemahan kalian tuh apa sih? Kesalahan kalian itu apa sih? Sehingga itu bisa membantu kalian untuk lebih baik ke depannya. Ace of Pentacles, ada opportunity di sini. Ya, ada kesempatan besar di sini. Buat beberapa dari kalian, ini akan sibuk sekali. Nah, kalau udah sibuk begini, ini bisa juga masalah mengenai fokus kamu. Di mana kamu mendedikasikan diri kamu. Memang dalam keadaan yang seperti ini, apalagi pandemi, ya kita harus ngebuka sumber-sumber dari segala arah. Tapi apakah sumber-sumber yang dari segala arah dengan pekerjaan yang menuntut pikiran, waktu, dan lain sebagainya itu bisa membuat kamu memaksimalkan hasilnya? Karena kalau banyak pun, tapi kamunya jadi berantakan, kamu nggak konsentrasi, sehingga itu menurunkan performa kamu, terus buat apa? Akhirnya malah jadi masalah, gitu loh yang aku lihat. Karena di sini aku lihat ada hal-hal yang banyak sekali membuat kamu nggak bisa tenang, cara berpikir kamu juga tidak bisa fokus, tidak bisa tajam, dikarenakan banyak hal yang sedang masuk itu ke dalam pikiran-pikiran kamu. Terutama saat kita sedang ingin meniti sesuatu, saat kita ingin mengadakan satu perubahan di dalam kehidupan kita. Kita selain belajar tentang apa yang perlu kita pelajari dengan apa yang sulit-sulit itu yang bikin kita masuk ke dalam masalah, satu hal lagi yang perlu kita lakukan adalah supaya kita bisa tegas adalah untuk mendisiplinkan pikiran kita. Karena kadang-kadang kita ingin melakukan A, tetapi pikiran kita itu mengecoh kita gitu loh. Coba aja yang B, coba aja yang C, coba deh yang D, coba yang terus. Nanti kalau udah ini, nanti kita kerjain ini. Akhirnya yang tadinya seharusnya kamu lakuin, itu nggak jadi dilakuin. Ataupun sesuatu yang kamu sudah percaya, kamu akan second guessing lagi, akan mempertanyakan ulang dan membuat kamu ragu lagi, membuat kamu takut, membuat kamu nggak yakin dan lain sebagainya. Akhirnya kamu mundur lagi, kamu stalling lagi, kamu nggak ngelakuin itu. Jadi ada sesuatu yang tertunda di sini. Ataupun kamu menaruh diri kamu di dalam satu posisi di mana seharusnya kamu sudah melangkah, mengambil langkah maju, mengambil satu perubahan, dan ini ditegaskan lagi dengan si judgment card dalam keadaan terbalik, di mana kamu harus melakukan satu perombakan. Perombakan apa? Banyak. Karena ini tadi aku udah bilang, ini menyangkut banyak hal general, ya. Tetapi ada satu perubahan yang kamu harus lakukan karena ini adalah panggilan yang kencang sekali. Untuk apa? Untuk membawa kamu ke sini, untuk membawa kamu ke yang lebih baik, membawa kamu ke dalam kesempatan-kesempatan yang baik manfaatnya untuk kamu ataupun hasilnya untuk kamu. Tetapi selama kamu nggak berani-berani mengambil lompatan ini, tidak mempunyai keyakinan untuk melangkah maju, kamu selalu meragu, yang ada kamu akan stuck. Dan selama kamu membiarkan hal-hal yang gak penting itu masuk ke dalam pikiran kamu akan stuck. Tuh, Knight of Swords dalam keadaan terbalik. Karena apa? Banyak keraguan, banyak ketakutan, banyak ketidakpastian. Dan kalau kamu terus-terus begini, yang ada kamu akan terhambat untuk mewujudkan cita-cita dan hal-hal yang kamu harapkan, hal-hal yang membuat kamu happy, hal-hal yang kamu cita-citakan lah pokoknya selama ini ya. Selama itu kamu tidak berani untuk tegas terhadap orang lain, terhadap diri kamu, ya
kamu akan ada di situ terus. Mengulang cerita yang kurang lebih sama, bertemu dengan orang yang kurang lebih sama, skenario yang kurang lebih sama. Kan nggak pengen ada di situ terus. Kan pengennya kita bisa berkembang, pengennya kita bisa maju. Nah, untuk bisa berkembang dan maju apa? Belajar. Ya dong, bangun dong. Bangun, jangan jangan dipikirin yang udah terjadi, terjadilah, ya. Kadang-kadang kalau kita mikirin nengok ke belakang mulu, yang ada kamu nabrak. Kamu nengok ke belakang mulu, iya kamu nggak nyampe-nyampe. Kamu akan terbentur terus, terbentur terus, terbentur terus. Ya, jadikan apapun itu yang terjadi sebelumnya menjadikan pelajaran untuk kamu ke depannya. Dan melangkahlah dengan pasti, melangkahlah dengan yakin, melangkahlah dengan iman yang teguh. Karena sesuatu dibiarkan terjadi juga di dalam kehidupan kita untuk kita belajar, ya, untuk kita jadi lebih baik. Kalau ada sesuatu ataupun ada orang yang harus pergi dari kehidupan kita, memang rasanya berat, memang rasanya nggak gampang pastinya. Tetapi bukan berarti cerita kita pun berhenti. Cerita kita berakhir dan membuat seluruh cerita itu menjadi buruk adanya. Gitu. Masih ada chapter-chapter selama kita masih diberikan kehidupan dan nafas hidup ini, masih banyak ceritanya, masih banyak kisahnya. Dan tulislah dengan baik, sebaik-baiknya. Tulis cerita yang terbaik untuk dirimu sendiri. Dan jangan biarkan orang lain ngurek-ngurek itu buku cerita kamu gitu loh, dengan kisah mereka yang nggak baik, dengan kisah mereka yang menyakitkan. Tulis itu dengan sebaik-baiknya. Oke? Oke, ini adalah readingan untuk secangkir kopi tarot minggu ini. Semoga ada yang bermanfaat, ada yang berguna. Dan sampai ketemu lagi di minggu depan. Salam untuk orang-orang terkasih kamu dan selamat menikmati akhir pekan dengan orang-orang terkasih kamu. Namaste.